itu apa namanya, respon impuls dan transfer function. Sekarang mungkin Anda masih ingat ya. Jadi tadi gimana? Ini kalau di domain waktu kan HT ya. Ini untuk sistem apa tadi? Linear time invariant. Kalau ini XT, ini YT, YT-nya apa? Ini apa? HT, terus konvolusi X. Konvolusi X. Tuh, kan? Coba perhatikan ya. Kalau dituliskan tuh kan gini konvolusi itu. Apa integral apa? Min tak hingga sampai plus tak hingga apa? H tau kali X T min tau D tau. Atau sebaliknya ya. Nah sekarang misal ya, ini tolong dicatat ya. Habis ini saya kuiskan ini. Ini dasar sekali soalnya, Anda kelihatannya supaya semua ingat gitu. Mas Morteza udah masuk ya, Mas Mortez, Mas Ya, Mortez ya. Ya. Nanti kita akan kuiskan ini ya. Oh ya, baik Pak. Gak apa-apa. Yang nyatetnya bagus, kuis tinggal ngumpulin catatan. Tapi soal kuisnya nanti saya kasih di akhir supaya paham betul konsep dasar ini. Tadi ada pertanyaan Mas Morteza ya. Pertama, apa itu respon impuls, apa itu fungsi delta, kemudian apa itu bedanya HT dan HS, transfer fungsi. Jadi kita sekarang lagi membahas very basic ya, delta T, fungsi delta, HT, respon impuls, terus HS, fungsi alih yang merupakan transformasi Laplace dari fungsi impuls. Tadi sudah dibahas juga sekilas HJ omega, respon frekuensi yang merupakan transformasi Fourier dari apa? Respon impuls. Oh iya, baik Pak. Ya. Nah, tapi sekarang kita lihat dari sudut tinjauan lain, kita tidak langsung pakai transformasi Laplace. Ini yang sangat dasar. Sebetulnya motivasi transformasi Laplace dari sini ya. Kalau misalnya kita masukkan XT itu inputnya, itu sebuah sinyal A itu konstanta, ST. Ya. Di mana S itu sebuah bilangan kompleks ya. Sigma tambah J omega. Di mana sigma dan omeganya bilangan real. Apa yang terjadi? Maaf ya, ini saya masih harus buat halaman baru supaya ini nggak hilang. Ini harus saya keep dulu ya. Keep annotation, kalau nggak hilang. Oke ya.
Jadi apa yang terjadi tadi YT, kita masukkan integral min tak hingga sampai plus tak hingga. Atau X-nya tadi E pangkat min ST. Ya kan? Di sini kan kalau karena konvolusi T min tau gitu. D tau gitu. Nah, ini kan Anda lihat ya, min tak hingga plus tak hingga atau E pangkat S tau D tau ya. Nah, E pangkat maaf, tadi itu saya apa? Oh, nggak pakai min, maaf ya. Ini saya ngarang minnya dari mana? XT-nya E pangkat ST kan? Maaf, itu salah, nggak pakai min. Di mana penghapus ini? Nah, itu ya. Ini main, ya. Nah, E pangkat ST-nya itu keluar karena tidak ada variabel integrasi, nggak ada tau ya. Bisa keluar. Nah, kalau Anda amati ini tuh X. Karena XT tadi kita misalkan kan A ya. A kali X-nya itu A kali EST gitu. Nah, A-nya bisa keluar juga, jadi karena dia konstanta ya. Jadi bisa keluar di sini. Nah, yang di dalam ekspresi yang di dalam ini itu adalah yang di dalam kurung ini adalah fungsi S ya, karena ini fungsi S tapi tergantung dengan respon impuls HT ya. Karena kalau Anda integrasikan terhadap tau ini tinggal fungsi S. Makanya disebut HS ya. H besar S, dan ini betul-betul ternyata ini adalah transformasi Laplace dari hak respon impuls. Nah, persamaan ini serupa tapi tak sama ya. Kenapa? Y-nya dan X-nya itu fungsi waktu loh ini. Ya. Ini punya penafsiran ya. Jadi kalau kita punya fungsi yang namanya eksponensial, kompleks eksponensial ya. Nanti kalau dia itu S-nya itu J omega jadi sinus gitu. Kalau dia itu S-nya itu bilangan real ya jadi eksponensial biasa. Kalau terdiri dari sigma plus J omega berarti dia ada bagian eksponensial digabung sama sinus. Biasanya bentuknya kayak teredam gitu. Kayak sinus tapi mengecil atau sinus membesar. Nah, bentuk-bentuk fungsi yang seperti itu termasuk diantara fungsi konstan ya, tinggal S-nya dimasukkan 0, ini fungsi konstan. Fungsi-fungsi yang seperti itu untuk sistem linear time invariant ternyata output itu akan sama dengan input dikali transformasi Laplace-nya dari HS tadi apa? Transformasi Laplace dari respon impuls. Ya. Jadi ini nggak sama, tapi dua persamaan ini nggak sama loh ya, hati-hati. Yang di bawah itu diturunkan langsung dari sifat konvolusi transformasi Laplace.
Yang ini yang di bawah itu XS dan YS dua-duanya adalah transformasi Laplace. Jadi yang di bawah itu semuanya dalam domain frekuensi kompleks dalam S. Yang kalau kita pakai konvolusi, semuanya dalam domain waktu. Persamaan yang di tengah ini, awas, ini sakti dan ini penafsirannya dasar. X dan Y-nya dalam frekuensi, dalam domain waktu, hanya dalam domain frekuensi.